laki-laki menikahi orang gila itu boleh sah nikahnya. Bisa. Kadang dimakan anaknya. Nah, ini loh. Seorang manusia. Nah, dalam Islam itu kan ada yang namanya birrul walidain. Nah, birrul walidain itu sebenarnya seorang manusia bisa dikatakan birrul walidain itu jika bagaimana? Memenuhi kriteria seperti apa aja? Birrul walidain itu kan artinya berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua ini jelas bapak dan ibu. Nah, yang ditanyakan itu tentang walidainnya itu kan. Ya, walidain kedua itu, orang tuanya itu. Walidain itu orang yang bagaimana gitu. Ya. Yang enaknya pertanyaannya semacam itu. Walidain itu orang yang seperti apa? Orang itu bisa dikatakan walidain itu memenuhi kriteria apa aja gitu. Al-walidani dalam kitab Taisirul Kholak diterangkan al-walidani huma as-sababu fi wujudil insan. Apa itu? Yang dinamakan kedua orang tua. Ya, kedua orang tua ini adalah orang yang menjadi sebabnya manusia itu ada. Penyebab. Jadi manusia itu ada. Sababiahnya ini adalah kedua orang tua, bapak dan ibu. Nah, bapak dan kalau dibalik, bapak dan ibu ini menjadi sebabnya manusia itu ada fi wujudil ihsan. Jadi adanya manusia di bumi ini disebabkan oleh bapak dan ibu. Nah, bapak dan ibu yang menjadi sebab adanya manusia ini disebut walidani. Yang dalam doa-doa itu sering disebut wali-walidaya. Nah, ini di dalam doa disebut kayak gitu. Karena apa? Bisa juga manusia itu ada itu tanpa walidani. Oh, ada beberapa yang di sini ini. Jadi kalau adanya manusia ini tidak lewat proses walidani. Ya. Nah, ini juga bisa. Tapi semuanya. Enggak semuanya. Lah walidani ini juga dalam aturan Islam. Jadi begini, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Nah, menikahnya secara Islam. Maka wanita dan laki-laki tadi setelah mempunyai anak, dia disebut walidani, kedua orang tua. Dari anak ini. Dari anak, misalnya anaknya namanya Selamat. Lah ini wanita tadi dan laki-laki tadi, wanitanya menjadi ibunya, laki-laki menjadi bapaknya. Nah, ini di sini ini orang tua menjadi sebab wujudnya manusia. Tapi kalau ditanya, itu banyak wanita-wanita yang hamil tanpa suami, ya memang banyak. Tapi sebenarnya itu ada suaminya tapi di luar nikah. Itu bukan suami, statusnya bukan suami. Tapi laki-laki. Ya ada laki-lakinya gitu loh. Ada laki-lakinya. Kadang nggak satu, bahkan 2, 3, 4, 5. Emang bisa? Yo mungkin saja kalau karena cuma satu. Ya di sini ini jadi yang kita bahas yang menjadi pertanyaan dari kamu tadi itu kan birrul walidain. Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Nah ya, terus yang ditanyakan kedua orang tua ini siapa? Ya kedua orang tua itu bapak dan ibu yang menikah dan setelah menikah mereka menjadi satu dan membuahkan anak, yaitu kamu. Jadi fi wujudil insan, manusia ini bisa ada disebabkan oleh kedua orang tua. Ini normalnya kayak gitu dalam syariat, walaupun yang tidak normal banyak. Tapi itu kalau dibahas ya repot juga. Berarti walaupun itu misal ayahnya itu ya belum menikahi
ibunya. Jadi di luar nikah itu tetap dianggap waliden dari anak itu enggak? Oh, itu ada aturan sendiri, nanti di dalam fikih ada aturan. Jadi kalau bisa saja nanti setelah itu hamilnya di luar nikah, tapi nanti laki-laki yang menghamili ibunya itu terus menikahi ibunya dalam batas-batas tertentu, di kitab fikih diterangkan itu nanti laki-laki yang menikahi ibunya tadi ini juga bisa menjadi wali, menjadi bapaknya daripada anak tadi. Emang bisa jadi wali? Bisa, tapi dalam hitungan tertentu. Jadi ini konteksnya kita bahas lain waktu, yang itu kitabnya fikih. Nah, jadi kita mengetahui dulu sebab wujudnya manusia ini disebabkan oleh kedua orang tua. Laula anak walaula sako uhuma ma tanah ama. Andai kata tidak ada jerih payah dan tidak ada pengorbanan daripada kedua orang tua, maka manusia tidak akan pernah menemukan yang namanya kesenangan, tidak akan pernah menemukan yang namanya kenikmatan. Maksudnya kalau nggak punya anak itu nggak bahagia? Ini anaknya. Oh, anaknya itu. Anak itu. Bayangkan saja anak yang lahir di luar nikah, katakanlah anak hasil perzinaan, dia kan tidak, ya hidupnya itu penuh beban. Beban mental. Ya, hidupnya penuh beban karena memang dia terlahir tidak dari walidani yang tadi Bapak sebutkan di depan tadi. Jadi dia lahir di luar pernikahan. Untuk menemukan sebuah kebahagiaan ya bisa, tapi sangat sulit karena dia hidupnya tertekan. Jadi seorang yang punya walidani itu dipastikan dia itu hidupnya bisa bahagia. Bisa bahagia, ya. Bisa menemukan kenikmatan di dalam kehidupan. Ini dikarenakan kedua orang tuanya menikah secara sah. Ya. Nah, sah ini menurut syariat Islam juga harus sah menurut aturan negara. Karena kalau hanya sah menurut syariat Islam, menurut aturan negara tidak sah, ini juga sangat sulit menemukan kebahagiaan. Kalau misal orang tuanya itu beda agama dan mereka tetap memaksa nikah, itu anaknya bisa nggak? Beda agama kok memaksa nikah, itu yang nikahin siapa? Ya. Dalam proses pernikahan agama manapun itu kan, kalau mau menikah secara Islam, ya keduanya harus Islam. Kalau menikah secara non Muslim, ya mereka harus mengikuti aturan yang ada pada non Muslim. Misal beda agama, tapi pas di agama tuh udah ngakunya udah pindah, tapi aslinya belum. Itu ya, pengakuan kan harus didahului dengan kesaksian. Setiap orang kapan dia bersyahadat maka dia Islam. Nah, syarat nikah kan Islam. Nah, kalau sudah syahadat semua, sudah Islam semua, ya dinikahkan. Perkara nanti di belakang dia murtad itu urusan lain, tapi nikahnya itu tetap sah karena syaratnya sudah terpenuhi Islam itu tadi. Nah, di sini ini kan kita perlu mengetahui peran pentingnya kedua orang tua terhadap keberadaan atau hidupnya anak-anak. Nah, orang tuanya kan itu otomatis sudah melahirkan anak itu sudah sebuah kenikmatan buat anaknya. Nah, itu nggak sampai itu kan, mesti kalau orang tuanya memenuhi kewajiban memenuhi kewajiban haknya anaknya itu baru bisa dikatakan anaknya itu bahagia. Kalau misalnya cuma ngelahirin doang tapi tidak bertanggung jawab, maksudnya tidak mengurus, tidak merawat, kayak ada banyak anak dibuang, anak ditelantarkan, nah kayak gitu kan mesti anaknya nggak bahagia dong. Nah, masalah kebahagiaan itu memang ukurannya tidak jelas. Kebahagiaan manusia antara si A, si B, si C, si D ini ukurannya memang tidak bisa jelas, karena ini yang kita bahas adalah kebahagiaan dunia.
kebahagiaan dunia ini tidak ada kebahagiaan yang jelas di dunia ini, karena bukan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan hakiki ini nanti di akhirat, yaitu masuk surga. Nah, kalau kebahagiaan di dunia ini ukurannya ya sangat sulit, karena masing-masing orang mempunyai mempunyai ukuran kebahagiaan sendiri-sendiri. Kadang-kadang orang itu jauh dari kedua orang tuanya, dia bisa bahagia ya banyak. Jauh dari kedua orang tuanya, dia bisa bahagia itu banyak. Bahkan yang dekat dengan orang tuanya, dia menderita itu juga bisa saja, karena memang ukurannya ini tidak ada. Ukurannya ini masing-masing lah, tidak bisa kita bahas terus kita garis bawah, ini tidak bisa. Ukuran kebahagiaan, karena ini kebahagiaan dunia. Oh, nggak ada yang hakiki. Kebahagiaan dunia itu semuanya semu, hanya tipu-tipu. Nah, di sini ini. Nah, peran daripada walidani di dalam kehidupan anak-anaknya, atau bisa dikatakan kehidupan manusia ini, tidak bisa lepas dari kedua orang tua. Ama umuhu, ya, adapun ibunya ini mengandungnya juga susah. Pahamalat hukurhan wawadoat hukurhan. Ibunya ini mengandung dengan apa yo? Dengan segala resiko, dengan segala jerih payahnya. Dan melahirkan pun juga. Mengandung itu tidak mudah. Nyawa yang dipertaruhkan. Nah, ini pengorbanan seorang ibu sebesar itu kepada anaknya atau kepada manusia. Jadi kalau ada manusia yang lupa akan ibunya, nah ini ya sangat naif sekali. Naudzubillah min dzalik, karena adanya dia bisa hidup di dunia ini karena seorang ibu. Itu menjadi penyebabnya. Nah, adapun bapak ini segala sesuatunya, tenaga, pikiran, harta benda dan lain sebagainya, waktu ini untuk berupaya keras agar jasad daripada anaknya, nyawa daripada anaknya, jasmani dan rohani anaknya ini bisa terpenuhi dengan baik. Makanan bisa terpenuhi dengan gizi yang sempurna, dengan vitamin yang sempurna. Terus nanti pendidikannya juga bisa terpenuhi, semuanya terpenuhi. Ini pengorbanan seorang bapak. Kalau misal ada anaknya yang itu loh, lagi berantem sama orang tuanya, sama ibunya, terus ibunya itu ya mungkin lepas kontrol, terus bilang biasanya tuh ibu udah mengandung 9 bulan kamu, terus menuntut anaknya dengan seperti itu. Ya itu nggak perlu seorang ibu berkata kepada anaknya tentang jerih payahnya dia membesarkan, itu tidak perlu, itu tidak semacam itulah. Ini kita kan bicara tentang wajarnya saja, jangan kita bicara tentang orang-orang yang dikecualikan. Kalau orang-orang yang dengan tanda kutip ini dikecualikan, ini ya banyak sekali. Ya nggak bisa kasus seperti itu ya. Ya, ini kita membahas seorang ibu yang normal saja. Ya, seorang bapak yang normal. Lah, ibu yang normal itu kan yo mengandung, ya kan? Terus melahirkan. Mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya juga dengan susah payah. Ini artinya mengandung dengan rahimnya sendiri. Melahirkan yo lewat jalan umum. Ya, ini kan susah payah. Lah, kalau tidak lewat jalan umum kan disesar. Nah, kan nggak terasa bagaimana melahirkan, kan nggak terasa dia. Nah, terus bapak yang wajar itu dia yang bekerja mencari uang untuk kebutuhan anak-anaknya. Ini kan bapak yang wajar. Kalau yang nggak wajar kan
bapaknya nggak kerja, gitu loh. Lah ini kan nggak wajar juga. Bapaknya sakit-sakitan, malah bapaknya kerja entah kemana, nggak gajian kan. Ya banyak juga itu pengecualian. Cuman definisi yang sewajarnya, definisi yang sebetulnya, ibu itu yang mengandung dan melahirkan, terus bapak ini yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan nafkah pada anak-anaknya. Nah, di sini nih kita harus mengerti masalah walidani tadi. Jadi untuk birrul walidain, berbuat kebaikan kepada orang tua, ini tidak salah sasaran. Oke, banyak ya sekarang tuh wanita-wanita yang takut hamil, yang takut mengurus anak karena capeknya itu, karena ya itu kan mengurus anak kan harus 24 jam ya waktu itu. Jadi kadang banyak yang orang tua itu mengalami baby blues karena ibu. Apa itu? Baby blues itu kayak sindrom awal mula seorang ibu muda peralihan dari masa remaja. Jadi tuh mereka tuh agak merasa tertekan, kadang benci ngelihat anaknya kayak gitu karena sindrom itu. Jadi kayak kayak manusia, wanita-wanita lagi menstruasi, jadi hormonnya itu tidak terkontrol, jadi emosinya juga ikut yang gak kekontrol, kadang tiba-tiba sedih, tiba-tiba seneng, berubah mood swing lah. Nah baby blues itu juga sama. Jadi ngelihat hukum Islam begitu memuliakan seorang ibu dan menuntut anak-anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, itu berarti sangat pengorbanan ibu kan berarti sangat besar gitu loh. Sangat besar. Dari mulai mengalami semua baby blues. Pertama, kalau hamil kan otomatis bentuk tubuhnya berubah. Terus juga nanti fisiknya berubah, hormonnya juga berubah, terus nanti pas melahirkan, belum lagi ibu muda, otomatis dunianya berubah. Jadi yang biasanya punya pekerjaan, yang biasanya punya kehidupan sehari-hari, harus mengurus anaknya 24 jam ekstra tanpa tidur, kadang bangun di tengah malam. Itu benar-benar banyak kasus yang sekarang tuh wanita takut melakukannya karena nggak sanggup gitu. Ini di sini ini tugas besar, bukan hanya tugas kecil. Ini wanita-wanita yang semacam itu, apa tadi dikatakan? Yang sedang baby blues. Baby blues. Ini menurut Bapak bukan salah berpikir. Dia salah berpikir. Itu ada. Iya ada. Memang ada, tapi adanya wanita yang berpikir semacam ini karena dia pola pikirnya yang sudah keliru. Kelirunya gimana? Seharusnya wanita-wanita tadi ini banyak-banyaklah melihat ayam atau melihat kelinci. Kok bisa? Kok hubungannya? Ayam tuh 1 ekor punya anak 12. Nggak pernah kok dia pusing. Apa takutnya? Ya kan anaknya udah pas lahiran udah bisa jalan sendiri. Udah bisa jalan. Ayam kan pas lahiran udah sekarang bisa kelinci itu sekali beranak 10, itu matanya saja masih merem, nggak bisa jalan, kadang dimakan anaknya. Nah ini loh, di sini ini kalau kita mau berpikir loh, mosok saya kan manusia, saya kan wanita cantik juga, tapi kenapa saya kalah dengan ayam, kenapa saya kalah dengan kelinci? Ayam dan kelinci itu nggak sekolah, dia tahu waktunya. Ini waktunya saya kawin, waktunya saya harus beranak, waktunya saya harus menyusui, waktunya nanti kalau sudah lama-lama ini anak ini waktunya untuk saya istilahnya saya lepas karena saya mau kawin lagi. Ini semua binatang ngerti waktu-waktu tersebut. Dia tidak pernah mengeluh. Wong kelinci itu beranak sampai 9 kali, nggak pernah mengeluh. Ayo. Karena itu duluan nafsunya, jadi udah kawin, jadi otomatis ada anaknya. Nah, ini kan bisa kita kita ambil hikmahnya lah. Ya itu hikmahnya tuh kalau misalnya cewek lagi baby blues, yaitu peran suami itu dibutuhkan banget di situ untuk menemani istri. Enggak, ini cewek yang baby blues itu cewek yang sudah bersuami atau cewek yang masih jomblo.
Iya, baby blues itu ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda. Ya, yang mengalami stres ketika ngurusin anaknya. Kadang merasa kok apa ya, perubahan emosi yang sangat drastis karena lingkungannya kan otomatis berubah. Dia tiba-tiba ada anak di situ. Terus dia harus menyusui, harus menjaga 24 jam. Inilah itu stres. Kalau nikah itu secara instan. Jadi iya, menikah karena apa? Tujuan hanya pelampiasan nafsu birahi atau memenuhi kebutuhan biologis. Oh, jadi belum siap mentalnya gitu ya. Ini kalau nikah itu tidak didasari dengan ibadah. Nikah itu tidak didasari saya menikah mengikuti baginda Rasulullah SAW, ini akhirnya stres. Maka itu disiapkan sejak dini. Seorang wanita ini harus persiapan sejak dini. Satu, wanita itu nanti akhirnya akan mengurusi hal-hal yang kotor, kotoran anaknya, akan nyuci-nyuci. Maka dia mulai dini harus membiasakan bersih-bersih, membiasakan sesuatu yang jorok-jorok itu ditangani. Ya kan? Ya. Nah, kadang nanti anaknya kan buang air kecil, buang air besar kan tetap di celana. Ya. Nah, di sini ini wanita harus terlatih dengan hal-hal yang kotor, terus dia terlatih bagaimana cara membersihkannya, dia juga terlatih bagaimana cara menghilangkan najisnya sehingga suci. Ini jauh dari dini harus sudah disiapkan wanita tersebut. Biar nanti siap ketika ngurus anaknya. Dia nanti pada saat menikah punya anak dia sudah siap. Belum lagi masalah tenaga. Ini seorang wanita nanti akhirnya menjadi seorang ibu. Nah, dia harus ngurusi anaknya 24 jam. Kadang anaknya bangun tengah malam nangis karena habis pipis, harus ganti pakaian, harus bangun dan lain sebagainya. Terus nanti wanita tadi mau tidur, yang rewel gantian bapaknya. Ya harus ditangani juga. Kalau enggak ya rumah tangga hancur. Nah, di sini harus pintar-pintar bagi waktu. Ini dipersiapkan jauh sebelum menikah. Kalau itu tidak disiapkan, menikah karena hanya menuruti hawa nafsu atau menikah hanya sebatas ingin membidik harta bendanya suaminya. Nah, ini yo hancur kacau balau. Jadi seorang istri ini harus siap menghadapi anak-anaknya, siap, dan itu tanpa meninggalkan menghadapi suaminya. Nah, ini harus siap. Kalau siap menghadapi anak-anaknya tapi meninggalkan menghadapi suaminya, yo kacau. Tapi berarti suaminya harus bantu berperan kan di situ, bantu ngurusin anaknya. Ya suami yo berperan. Nah, tapi kan peran suami kan kadang-kadang waktu, tenaga, dan pikiran habis untuk bekerja. Pulang tinggal capeknya. Nah, nanti kalau suami nggak bekerja, nggak dapat duit, beli ini, beli itu, beli pampers, gimana? Ya. Nah, itu kan suami juga sudah berperan di dalam ngurusi anak-anaknya. Namun kalau dia masih ada waktu, masih ada tenaga, ini sangat bagus sekali kalau yang mandikan bayi itu nanti bapaknya. Jadi misal bapaknya pagi kerja, terus nanti pulang kan sore, istrinya itu kan udah ngurus dari pagi sampai sore, kadang malah belum sempat makan buat dirinya sendiri. Jadi nanti setelah pulang anak juga sama ayahnya, terus istrinya tinggal ngurusin dirinya dan ngurusin rumah. Itu gini, itu hanya gambaran seseorang yang belum menjalankan. Tapi setelah itu dijalankan, gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, ketakutan, rasa was-was ini nanti bagaimana. Ini akan terjawab pada saat sudah melakukan. Jadi suami sudah punya istri, terus wanita tadi sudah punya suami, ini nanti akan terjawab. Karena apa? Gambaran sebelumnya ini kan hanya sebuah
apa sebuah hantu, bukan sebuah kenyataan. Kadang-kadang kita, ya kadang-kadang, misalnya seorang wanita tadi sudah mempersiapkan dirinya sebagai seorang ibu dengan maksimal. Nanti kalau saya menikah, saya punya anak, nanti saya ngurus anaknya begini, nanti ngurus suami begini, nanti ngurus kebutuhan rumah tangga yang ada nyapu, nyuci pakaian, masak, dan lain sebagainya, begini. Itu kadang tidak terjadi. Kadang tidak terjadi karena prakteknya beda. Prakteknya sangat berbeda. Tiba-tiba setelah menikah, setelah menikah suaminya jadi bupati. Nah, dia menjadi ibu bupati dengan gaji yang begitu banyak dan dengan fasilitas kabupaten yang memadai. Akhirnya dia nggak jadi nyaponi, nggak jadi nyuci piring, nggak jadi, dia bisa bayar babysitter, bisa. Nah, ini kan di luar bayangan tadi. Ya kalau misalnya bayangannya nggak sampai situ, kenyataannya nggak sampai situ, tetap harus. Kan sudah siap. Oh iya. Nah, kan sudah siap tadi. Kadang-kadang yang siapnya itu mewah. Wah, nanti kalau lahir ini saya sudah nyari pembantu ini, babysitter dan lain sebagainya. Nanti disiapkan gini. Tapi tiba-tiba pada saat mau melahirkan ada tsunami. Jadi harus melahirkan di tempat pengungsian. Apa yang menjadi bayangan sebelumnya kan hilang semua. Jadi memang kita memang harus mempersiapkan. Bahkan impian wah suami saya nanti bantu ini ternyata mati duluan kena tsunami tadi. Nah, bayangan ini kan hantu. Yang penting ilmu itu kita persiapkan, terutama ilmu agama, karena nikah ini kan syariat Islam, nikah ini kan bagian ibadah. Kalau misal orang nggak nikah sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Orang nggak nikah nggak apa-apa, tapi jangan ingkar. Ingkar itu kayak gimana? Ingkar itu dalam hatinya dia mengatakan nikah itu tidak ibadah gitu kan. Ingkar. Oh, nikah itu tidak baik, itu kan ingkar. Tidak nikah tidak apa-apa. Tapi kan pertanyaannya, kalau orang itu normal ya, pada waktunya dia menikah kok belum menikah, ini tidak menikah loh. Pada waktunya menikah kok belum menikah. Ini orang normal. Ini biologisnya teratasi dengan apa? Ini pertanyaannya. Oh, untuk menjaga kemaluannya itu. Iya, ini biologisnya teratasi dengan apa? Karena memang sudah waktunya menikah. Kok belum menikah? Ini teratasi dengan apa? Karena sekarang banyak yang namanya LGBT. Wanita dengan wanita, lesbi, laki-laki dengan laki-laki. Saking banyaknya sekarang ini. Jangan-jangan dia tidak menikah, seorang wanita sampai umur 40 tidak menikah, tapi ternyata dia punya suami yang wanita juga. Orang cuma nggak ngerti. Nah, yang menjadi pertanyaan, biologisnya ini ditangani dengan cara apa? Kalau ditangani dengan cara syariat, yaitu dengan berpuasa. Itu bagus. Tapi selain berpuasa nggak ada penanganannya, mau ditangani mau pakai apa? Ya enggak, cuma menganjurkan puasa aja. Iya, puasanya ya betul-betul puasa. Kalau hanya meninggalkan makan dan minum tidak betul-betul puasa, meninggalkan makan dan minum tapi nonton video di HP itu nggak habis-habis, yo puasanya sia-sia. Nah, di sini ini loh yang menjadi pertanyaan. Banyak wanita sampai 40 tidak menikah, tapi dia tidur dengan laki-laki gonta-ganti tiap hari. Ya percuma. Ya, banyak ya. Percuma. Laki-laki kadang umur 50 belum menikah, tapi dia sering jajan. Ya percuma. Kalau orang itu normal, kalau orang itu normal, itu menjadi pertanyaan loh. Dia sudah waktunya untuk menyampaikan biologis, untuk menyalurkan biologisnya. Kok belum menikah? Ini pasti ada pertanyaan besar. Dengan cara apa dia melampiaskannya? Jangan-jangan dengan cara yang sesat. Sekarang kan ada banyak yang namanya alat bantu. Nah, itu kan cara setan juga. Sekarang banyak, pokoknya banyak dengan cara alat bantu itu nggak boleh ya? Nggak boleh, dalam Islam tetap haram. Nah, di sini ini harus hati-hati. Maka
Ya, banyak orang berkata, saya menikah nanti kalau sudah sukses, monggo silahkan. Cuman kalau Anda bisa mengatasi biologis Anda, kalau tidak bisa mengatasi, sebaiknya cepet-cepetlah menikah. Karena apa? Rangsangan di zaman akhir ini, rangsangan nafsu sahabat manusia ini terbangun terlalu dini. Jadi rangsangan manusia terlalu cepat terbangun. Karena apa? Pengaruh teknologi. Anak-anak sekarang sering pegang HP, kadang-kadang sering lihat gambar-gambar yang hot itu kan. Nah, itu rangsangannya terbangun. Rangsangannya terbangun. Nah, kalau rangsangannya terbangun, ini kan kebanyakan. Lihat saja, anak-anak yang sering pegang HP, ini di usia 9 tahun, ke rata-rata dia terus keluar darah, head. Kalau cowok udah sudah basah. Lah, kalau orang dulu kan rangsangannya kan telat, rangsangannya kan belakangan. Nah, sekarang ini harus hati-hati. Jadi yang menjadi pertanyaan terlalu cepat. Sekarang anak SD kelas 6 itu sudah nahan kebutuhan biologisnya, itu sudah luar biasa. Kan nikah karena untuk menutupi itu kan juga nggak bagus kan? Menyalurkannya doang tapi nggak bisa mentalnya belum siap. Bagus, cuman nikah itu kan daripada zina toh. Kalau memang sudah tidak kuat kamu, daripada zina, menikahlah. Nah, nikah itu kan niatnya kan ibadah. Nanti kalau ada masalah lebih besar lagi setelah menikah, intinya nggak bisa biayain anaknya, lah inilah keluarganya, mentalnya yang belum siap, emosinya makanya manusia itu sejak lahir wajib untuk mencari ilmu agama agar keseluruhannya ini bisa terbangun dengan baik. Rasa takut itu tidak boleh, berarti tidak yakin. Kalau finansial oke lah nanti. Kalau misal emosinya belum stabil, nanti sedikit-sedikit mukul istrinya, mukul anaknya. Ini siapa? Ya kasus-kasus pernikahan dini biasanya berujung perceraian karena belum siap itu. Itu bukan karena belum, bisa dikatakan ilmu agamanya. Jadi dalilnya tuh supaya tidak memadai, supaya tidak zina, dinikahkan saja. Padahal nanti setelah dunia pernikahan itu tidak. Nah, inilah manusia itu kalau nggak ngaji, tetap dibahas sampai pagi itu nggak selesai. Manusia itu kalau nggak ada ilmunya, itu dunia ini rame itu juga manusia-manusia yang tidak punya ilmu itu kok. Kalau semua manusia itu ngaji, orang Islam itu semuanya ngaji, itu dunia sepi kok, semuanya tidur, nggak ada masalah, nggak ada rame-rame, nggak ada kasus apa-apa, semuanya santai-santai aja. Ya maksudnya jadi gimana? Ya inilah, pernikahan dini itu nggak masalah. Pernikahan dini ini kita nggak usah nyinggung aturan negara dulu, tapi pernikahan dini itu nggak masalah. Yang penting umur itu sudah di atas umur menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, cuman orang tuh setelah menikah tetap ngaji. Jadi penanganannya itu setelah nikah lanjut. Tetap ngaji itu nggak pernah selesai. Lah kalau setelah nikah nggak ngaji, sekarang kan kamu bisa melihat banyak orang-orang di dunia Indonesia ini yang hidup tanpa punya guru. Ini banyak sekali. Nggak punya guru ngaji. Nggak punya guru ngaji. Dia kalau guru ngaji kamu siapa? Guru agama kamu siapa? Ini jarang yang punya. Jadi kalau memang harus berantakan wajar lah. Karena memang nggak ada ilmunya. Berantakan wajar. Orang tuh kebanyakan stop di kalau udah nikah udah selesai, padahal justru setelah menikah itu butuh bimbingan yang lebih, butuh ilmu yang lebih. Ini kalau berhenti ngaji kacau. Di sini ini nikah itu kan enak, kita menikahi orang gila saja bisa kok. Laki-laki menikahi orang gila itu boleh, sah nikahnya. Ini ada orang gila, daripada nanti kok di jalanan malah nggak aman, biar aman saya nikahi boleh. Biar aman saya nikahi, nanti saya jaga boleh. Orang gila aja boleh dinikahi. Dan orang gila kalau menikah malah
jarang punya masalah. Karena memang lah orang gila kan jarang punya masalah. Berarti ya asal jangan hamil ya. Ya hamil ya nggak apa-apa kok. Nyusuinya gimana kalau dia gila? Ya nyusuinya ya pakai susunya dia, nyusunya gimana? Ini semuanya nanti akan terjawab. Jangan kita terus berasumsi terus. Kalau kita berasumsi yo kayak itu, wah, semuanya itu sulit, semuanya itu wah, ini enggak kenyataannya. Kapan kita itu baik-baik niatnya, tulus beribadah. Ini yang pertama beribadah loh. Beribadah niatnya baik, tata caranya juga dilaksanakan secara baik, nikahnya baik-baik. Ini nanti Allah akan memberi jalan. Tidak ada sesuatu yang tidak punya jalan, tidak ada. Tidak ada kesusahan yang tidak ketemu dengan bahagiaan, tidak ada. Kalau itu semuanya dilalui dengan baik, dengan dasar syariat yang benar. Nah, jadi kalau ada wanita takut punya anak, ini yo bangsa Indonesia habis. Oh iya. Tanpa dibom, tanpa dijajah orang dari luar, nanti habis sendiri ya, nggak ada anak, nggak ada penerus. Iya. Nah di sini ini, jadi justru malah kita memperbanyak anak. Itu hadis Rasul. Orang Islam itu harus memperbanyak anak. Ya semaksimal mungkin kita memperbanyak anak agar umat Nabi Muhammad ini lebih banyak. Untuk kekuatan Islam, untuk kekuatan negara ini kita harus punya banyak orang. Jadi orang yang berilmu dan beragama makin banyak gitu. Iya. Jadi kalau wanita sudah enggan punya anak, apalagi wanita kok takut punya anak, ini segera pergi ke sebuah klinik untuk berobat. Nah, jadi mungkin salah berpikir atau mungkin ya salah berpikir itu. Jadi orang kalau berpikir yang salah ini nanti semuanya jadinya juga salah. Nah ini tadi yang dikatakan dari awal tadi, kedua orang tua ini laki-laki dan wanita yang menikah secara sah, secara agama ataupun negara, maka orang tadi dikatakan kedua orang tua.